95 ya, hikmah yang ke-95. Rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fathun laka babal qabuli. Ada yang baca wa ma fatahalaka babal qabuli. Saya kok milih wa ma fathun laka babal qabuli. Ada yang baca fathun. Soalnya kalau wa ma fataha itu rodok nyalano Gusti Allah gitu loh ya. Kalau wa ma fathun itu beda lagi. Wa rubbama dan kadang-kadang qadha alaika bidzanbi fakana sababan fil wusuli. Rubbama kadang-kadang fataha buka siapa Allah laka kepadamu, buka babat ta'ati pintu ketaatan. Wa ma fathun laka, tapi tidak ada pembukaan laka bagi kamu babal qabuli terhadap pintu penerimaan. Kalau dibaca wa ma fataha dan tidak buka siapa Allah laka bagi kamu babal qabuli pintu qabul. Wa rubama dan kadang-kadang qadha Allah menetapkan alaika atas kamu bidzanbi dengan dosa. Fakana maka ada apa ketetapan Allah atas dosa itu sababan menjadi sebab. Ya, jadi sebab fil wusuli dalam kewusulanmu kepada Allah. Kadang Allah itu ngasih orang itu bisa taat, tapi tidak diberi qabul. Ya cuma bisa sholat tok. Ya, cuma bisa pakai surban tok. Cuma bisa pakai jubah tok. Cuma bisa banyak ngajinya bagus tok. Cuma bisa banyak sholatnya tok, tapi tidak dikabul. Ya apa kayak gitu itu? Kata para aulia, terus apa gunanya taat tidak kabul ya? Apa gunanya banyak sholat tapi tidak kabul itu apa gunanya? Hati-hati itu. Sampai Allah buka pintu taat, kok Allah tidak buka pintu kabul? Bahaya. Apa kabul itu ada tandanya? Ada. Apa tandanya kamu bisa rasakan? Ada. Apa tandanya? Ladzatul ibadah. Manisnya ibadah. Tapi hati-hati loh. Manisnya ibadah ini kalau sampai kamu nikmati, kamu akan diharamkan dari wusul. Dan tidak akan bisa dapat mahabbah. Dan kamu diusir oleh Allah dari ahlul khidmah yang hakiki. Udah bahaya. Makanya jalan menuju Allah itu gak gampang. Gak gampang. Harus fokus batin, tajam, dan benar-benar bisa metaniati untuk lurus terus ke Allah. Tidak boleh geser. Tidak boleh geser. Terus metaniati. Metaniati itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa ya? Apa metaniati? Memeriksa hati, ya, segitu aja lah ya. Harus bisa memeriksa hati. Maka orang alim itu pasti ahlul qulub ya. Ahli meriksa hati. Saya selalu bilang apa-apa itu pakai hati ya. Belajar pakai hati. Kamu kalau ada dapur kotor, ada piring belum dicuci, pakai hati. Ya, ada sampah, pakai hati. Ya, pakai hati. Karena kalau disuruh kamu pasti kecewa. Kamu kan orang gede. Orang gede itu kalau disuruh nolak, marah malah. Dan semua pekerjaan yang tidak pakai hati itu jengkelin. Kita ngeliat itu jengkelin. Nyapu ndak tulus. Cara nyugang sapu. Kayak blas dulu.
Nah, sana kamu tak ganti saya aja kalau gitu kan gitu akhirnya. Kamu udah usah ikut-ikut motong-motong sayur, potongan karu-karuan ya. Nggak karu hati. Orang kalau dengan hati itu indah. Ya belajar ngidupin hati, ya belajar ngidupin akal, ya belajar ngidupin hati, belajar ngidupin akal diskusi, belajar ngidupin hati yang pandai berempati. Kalau kamu kemampuan berempati simpatikmu tinggi, itu salah satu syarat jadi wali. Ya, salah satu syarat jadi wali itu perasaannya tajam. Pandai merasakan penderitaan orang lain. Kemampuan empati dan simpatinya tinggi. Ya, kalau orang tidak bisa simpati ke orang lain terus dipilih Allah jadi kekasih, ya rusak. Wong dia disuruh memberi kebaikan pada orang lain. Kadang-kadang warubbama qada alaika bidzanbi. Kadang-kadang Allah itu memang menetapkan kamu bakal jatuh ke dosa. Tapi fakana sababan, jatuhnya ke dosa itu akan membuat kamu taubatan nasuha, yang sehingga kamu terus mengingat kesalahanmu sehingga kamu akhirnya sampai wusul kepada Allah. Itu. Yakni anna ta'ata, sesungguhnya ketaatan, rubbama kadang-kadang koronahu, membarengi, membersamai, koronaha, membersamai ha ing ta'at, opo afatun qadihatun, keburukan yang jelek, yang hina, fil ikhlasi, di dalam keikhlasan, fiha, di dalam ketaatan, kal i'jabi biha, seperti ujub kagum dalam taat, wahtiqari, dan menghina malam yaf'alha, orang-orang yang tidak melakukan ketaatan itu. Kadang-kadang yang menemani taat itu malah keburukan yang bisa ngerusak ikhlas. Kayak ujub. Sholat, tambah banyak, tambah rajin ke masjid, tambah ngerasa paling suci. Tambah panjang jenggotnya, tambah ngerasa paling nyunah. Tambah pakai gamis terus, tambah kayak paling ahli surga. Lu bahaya kalau begini kamu. Bahaya kalau begini. Dosa ujub itu lebih besar daripada ketaatan itu. Kalau Allah melihat orang itu masih disayang, pasti orang itu akan dijatuhkan ke dosa oleh Allah. Pasti dijatuhkan ke dosa. Kenapa? Karena ibadahnya udah tidak bisa bantu ini. Ibadah model begini ini salah arah. Wong mestinya ibadah itu menghasilkan satu, kelembutan, dua, ketawaduan, tiga, kasih sayang. Semua ibadah di dalam agama ini harus berujung itu. Mau kamu memperbanyak sholawat, mau kamu memperbanyak Quran, mau kamu memperbanyak zikir, mau kamu memperbanyak sholat, mau kamu memperbanyak zakat, mau kamu bolak-balik umroh, tawaf, haji, ujungnya kamu tambah pengasih penyayang atau tidak? Ujungnya kamu tambah tawadhu atau tambah kementus?
Kalau ujungnya kamu tambah kementus, tambah sombong, tambah angkuh, itu jalur ibadahnya iblis, thoriqah iblisiyah. Itu jalurnya iblis. Tidak begitu jalurnya para aulia. Kamu salah jalur. Salah jalur. Tapi kalau kamu ibadah, tambah ngerasa jelek. Tambah ibadah, tambah kebuka semua aibnya rasanya di hadapan Allah. Tambah baca Quran, tambah kok kayak susah saya ini bisa dapat surga kalau tidak atas rahmat Allah. Tambah rajin baca Quran, tambah ngeliat orang-orang yang alim di Quran. Duh, gak ono apa-apa nih aku iki, ya. Tambah kamu puasa, tambah kamu lihat bagaimana aulia kuat nahan laparnya. Saya nggak ada apa-apanya. Tambah kecil. Wow, kalau gini hebat kamu. Bener ini. Ibadah itu memang menghasilkan orang tawadu, lemah lembut, ya. Tambah rokfahnya, tambah empatinya ke orang lain, tambah. Itu ukurannya. Pokoknya itu ukurannya. Mau siapapun, mau dimanapun dia belajar, itu ukurannya. Kalau dia tidak tambah tawadhu, salah itu ibadahnya. Itu rahasia firman Allah, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah itu bisa masukkan malam dalam siang, Allah bisa memasukkan siang di dalam malam. Allah bisa menampakkan terang di dalam gelap. Tapi Allah bisa menaruh gelap di dalam terang. Kalau sampai orang banyak sholat, banyak puasa, banyak Quran, tambah sombong ujub, dia dapat gelap di dalam terang. Kalau ada orang jatuh maksiat, kemudian dia nangis-nangis, kapok, sudah tidak mau maksiat lagi, dia mendapatkan terang di dalam gelap. Gitu. Normalnya sih namanya gelap yang menghasilkan gelap. Normalnya sih terang menghasilkan terang. Ya mesti, kalau kamu benar sholatnya, benar zikirnya, benar Qur'annya, ya nurun ala nur. Pasti itu cahaya bertambah cahaya. Ya, bertambah cahaya. Kalau orang itu maksiat dan terus maksiat, tambah maksiat, ya itu namanya kegelapan yang bertambah kegelapan. Ujungnya pasti su'ul khotimah, waliyadzubillah summa liyadzubillah. Ya, kalau sudah begitu itu jalur su'ul khotimah itu. Pun ngerti kan? Jadi itu varian-varian hidup itu begitu. Fala yuftah laha babul qabul. Wis banyak taat tapi oleh Allah malah dampaknya dia tambah ujub, terus jelek-jelekan orang lain. Gini ya, boleh kamu ahli thariqah, tapi ndak usah jelekan orang di luar thariqah. Ya. Oh, pues orang nggak thariqah terus tak kira selamat. Ndak, jangan gitu. Jangan begitu. Wali yang tidak duduk sebagai ulama thariqat ya banyak. Ya banyak. Romo Hamid Pasuruan itu malah. So, jangan masuk thariqat. Kamu kalau masuk thariqat cepat mati. Takut semua. Padahal yang dimaksud itu mati nafsunya. Ya bener guys. Biar orang tidak serius gak usah di thariqat, tidak ngeruweti. Ya, digitukan oleh kiai-kiai kita. Jalur menuju ke Allah itu at-thariqah ka'adadi anfasil khala'iq. Jadi thariqah menuju ke hadirat Allah itu sebanyak jumlah napas manusia. Jadi orang bisa wusul kepada Allah melalui berbagai cara. Tapi kalau sampean buka Muwatta Imam Malik, hadis ke-30 berapa, 37 lupa saya.
Itu pertanyaannya Sayyidina Ali, apa Rasul yang paling cepat ngantarkan orang kepada Allah wusul? Tapi paling gampang. Tapi juga paling afdol. Coba Sayyidina Ali kalau tanya. Yang paling cepat, tapi paling gampang, tapi paling afdol. Kata Rasulullah, lesanmu jangan pernah berhenti, kamu jangan pernah berhenti terus mendawamkan zikir jahar maupun khafi. Zikir jahar maupun zikir yang terang maupun tersembunyi. Sayyidina Ali saya tanya, terus caranya gimana Rasul? Maka kata Rasulullah, mana tanganmu? Jabat tangan, kamu merem. Saya mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, setelah itu kamu ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Itulah bai'at thariqah. Terus diteruskan sampai Syekh Abdul Qadir namanya jadi Qadiriyah. Sampai Abu Hasan Syadili namanya Syadiliyah. Sampai Imam Rifai jadi Rifaiyah. Terus wis apa? Bapakmu dah. Gitu ya. Ada Qadiriyah wa Naksabandiyah dan seterusnya. Tapi tetap ya jangan ngenyek-nyek. Gusti Allah terlalu canggih untuk menjadikan orang wali itu banyak ya wali itu. Di akhir manakib Mangkoba ke-8 itu jenis-jenis wali. Kalau ingin tahu ya, ada wali yang kutub, ada imaman, ada nukoba, ada nujaba, ada wali autad, ada wali rijalul ghaib, ada rijalul ma', ada afrod, ada qurra, ada umana, ada wali ahli solsolatil jaros, ada qutbal qahir, ada qutbal roqaik, ada kutub ahli rof-rof. Saqit rof-rof ibni Saqitil Arsh. Ada wali ghina billah. Kamu pasti paling senang jadi wali ghina billah kan? Wali ghina billah itu wali yang dijaga oleh Allah, tidak akan hatinya tersentuh buruknya kekayaan dan dia dijadikan kaya raya. Ya, cita-citamu mesti menjadi wali ghina billah kan? Saya tahu. Itu wali ghina billah. Kalau fuqara, enggak usah tak jelaskan, enggak akan mau kamu. Ya, ini fuqara berat. Ya. Ada wali budala dan rijalul ghaib. Jumlahnya 6 orang. Dia disebut sebagai wali jihad sid, ahli jihad sid. Nah, wali ahli jihad sid itu 1 bulan setiap harinya selalu kumpul. Muter 360 derajat dari arah dunia ini. Kalau kamu berdoanya menghadap ke tempat kumpulnya 6 wali istimewa ini, itu mustajab doamu. Tapi kamu harus membaca salam kepada mereka. Assalamualaikum ya rijalal ghaib, ya ayyatuhal arwahul muqaddasah, aghithuni bi ghawtatin wanzuruni bi nadrati ya ruqaba ya nujaba. Itu dibaca itu sambil mengarah. Arahnya ada, tapi yo khususan yang dikasih ya nanti satu hari saya ijazahi.
Jadi ada, caranya ada. Mbak Sidik sudah ngijazah itu. Jadi dikasih oleh Mbak Sidik. Jadi ini dibulat, tanggal 1 di sini, tanggal 2, tanggal 3, gitu. Nanti tinggal lihat tanggalnya, taruh. Kalau tanya berarti di sana ngadep sana, taruh sini ngadep sini. Kamu kalau punya hajat gitu. Nah, salam ke para aulianya, terus kamu mohon ke Allah. Ya Allah, wali-wali itulah yang mengatur iklim dunia ini. Wali-wali itulah yang menentukan mau diapakan dunia ini. Dan wali ini oleh Allah disembunyikan. Jangankan dari orang awam, orang khawas juga tidak tahu. Ya, kecuali yang secara khusus saja yang tahu. Ya, yang enggak itu enggak tahu. Saya bersyukur punya guru Mbak Sidik gitu ya. Sampai bisa tahu rahasia yang begini-begini. Warubama dan kadang-kadang korona membersamai adzanba kepada keburukan, opositatun nadami, sangatnya penyesalan yang sangat, wastigharun nafsi, dan menganggap diri hina atau mengecilkan diri, ya, menganggap diri hina, wa husnil i'tidari ilallah, dan bagusnya memohon maaf kepada Allah. I'tidar bermakna mohon maaf ya. Bagusnya permohonan maaf kepada Allah. Kadang-kadang orang itu jatuh dosa. Tapi begitu jatuh dosa, dia terperangkap dalam penyesalan yang amat sangat. Syiddatun nadam. Kemudian dia merasa dirinya begitu hina. Ya, begitu hina di hadapan Allah. Terus dia mohon ke Allah dengan permohonan yang sangat bagus. Ya. Fayakunu, maka ada apa? Ya perbuatan ini tadi itu. Syiddatun nadam, wastigharun nafsi, wa husnul i'tidar. Sababan sebagai sebab fil wusuli, di dalam wusul kepada Allah. Kama bayyana dzalika, kama sebagaimana bayyana menerangkan. Sapa sing menerangkan? Ibnu Athaillah musannif. Dzalika yang demikian. Sapa al-musannifu? Nah itu al-musannif Ibnu Athaillah. Biqaulihi, dengan makalah, dengan hikmah beliau yang ke-96 ini. Ini singkat tapi dalam banget ini. Ya ke-95 ini. Ya kalau salah-salah bahaya ini. Kalau orang sampai ibadah, percuma ibadah kalau gitu ya. Mending dosa tapi orangnya bisa tobat. Lah bahaya kalau gitu nanti. Tidak begitu, kata para ulama itu begini, kadang orang yang ibadah itu sampai pada kondisi yang monoton. Kamu sholat, kamu punya amalan apalah yang sudah istiqomah. Pasti kamu pada satu hari akan sampai pada keadaan yang menjemukan. Buat teman-teman yang hafal Quran sampai 30 juz itu sampai tanya, ada saat-saat paling malas ngafalin Quran? Ada. Orang ahli puasa, ada saat paling malas puasa. Orang bangun malam, ada saat paling malas bangun malam. Sampai orang suami istri itu ada paling bosan di rumah. Lucu hidup itu. Ada saat orang itu begitu. Itu loh ya. Nah kalau orang itu sampai bosen
sholat, bosen zikir. Kan bahaya. Bahaya. Males zikirannya, tambah lama tambah males, tambah lama tambah males, tambah lama tambah males. Akhirnya oleh Allah dilalaikan wis gak zikiran. Begitu gak zikiran, yang ditonton malah gambar porno. Terus baru sadar, nangis dia. Nah itu, nangis kapok wis, berarti aku sih tidak karu-karuan nafsuku. Berarti aku ini sih tidak benar. Wah udah tobat setelah itu. Ya. Tobat setelah itu. Ya kadang-kadang memang begini cara Allah melecut orang. Kadang orang itu udah Qurannya nggak jalan, zikirannya nggak jalan, sholawatannya nggak jalan, qobliyah ba'diyah nggak jalan. Tambah lama, sampai akhirnya oleh Allah, dia dibablas nih satu waktu sholat. Begitu sholatnya ketinggalan, baru, kok segininya aku sampai ninggal agama ini, baru nangis-nangis, baru benahi semua ibadahnya, baru mulai ditata semua qobliyah ba'diyahnya, baru dimulai zikir wirid dan itu loh. Ini kadang-kadang Gusti Allah itu kalau ngelihat orang itu sudah terlalu lemah dalam ketaatan, bahaya itu. Kalau tidak bisa naik-naik, pasti dia akan dilecut dengan jatuh maksiat. Tapi jangan suudzon ke Allah, karena jatuh maksiat ini adalah satu-satunya cara yang bisa ngangkat kamu naik ke Allah. Jadi Gusti Allah kalau ngangkat orang itu, kadang melalui difitnah orang, kadang melalui penyakit, kadang melalui dihina, kadang melalui dijatuhkan ke maksiat. Semua yang bisa membuat orang itu balik ke Allah, maka itu tetap istimewa sebenarnya. Mana ini ya? Kata di dalam hadis yang dikutip oleh Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani di dalam kitab Qadul Himam, itu ada hadis rubba dhanbin adkhala sahibahu al-jannata. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala la yazalu taiban farran minhu khaifan min rabbih hatta yamuta fayudkhilahu al-jannata. Ya. Kadang dosa itu menyebabkan orang itu bisa masuk surga. Kadang-kadang dosa itu malah bisa menyebabkan orang masuk surga, kata Rasulullah. Terus sahabat nanya, "Lu bagaimana bisa demikian, Rasul? Kok dosa bisa menyebabkan masuk surga itu loh, rakyat berdosa ini ngono." Jangan begitu. Kok bisa dosa bisa menyebabkan masuk surga, kata Rasulullah? Ya, karena begitu orang itu jatuh ke dosa, la yazalu taiban, tidak putus-putus dia tobat terus. Faram minhu, dia lari ninggalkan dosa itu, tidak mau berbuat dosa itu lagi. Khaifan, takut benar mir rabbihi, kepada Allah. Hatta yamuta, sampai dia mati, fayadkhulahul jannah, maka dia dimasukkan ke surga. Itu loh. Hadis lain dari riwayat Imam Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin
yudhnibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Rawahul Muslim fi sahihihi. Hadis ke 2749. Bagaimana kata Rasulullah? Demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya dunia ini diisi orang yang alim semua, ahli ibadah semua, ahli Quran semua, ahli puasa semua, ahli sholat malam semua, apa? Tidak pernah ada yang maksiat sekejap mata pun. Terus bagaimana? La dhahaballahu bikum. Kalau begitu semua dimatikan oleh Allah. Tidak seru ceritanya hidup kalau semuanya taat. Dimatikan. Terus dimatikan, terus Allah bakal datangkan kaum yang dia berbuat dosa, kemudian kaum itu minta ampun ke Allah, dan Gusti Allah mengampuni. Kamu bisa bayangkan, kalau semua orang itu taat terus, ibadah terus, tidak ada yang pernah maksiat sama sekali. Loh, terus kapan Gusti Allah mau menampakkan diri sebagai Maha Pengampun kalau tidak ada yang berdosa? Tak kurang sifatnya Gusti Allah. Loh, Gusti Allah itu sudah punya sifat pengampun. Kapan kamu tahu kalau gurumu itu penyayang? Ya kalau kamu salah. Aku salah tiba ya aku diamuk, tak kira aku saat ini diamuk. Jadi, tapi ini hati-hati loh ya. Saya sebenarnya mikir-mikir mau ngaji ini di depan mahasiswa ini. Ini sebenarnya ngaji orang umur 50 tahun ke atas. Mahasiswa dikasih begini, oh tenang. Hati-hati loh ya, gak boleh kayak gitu. Tetap harus ikhtiar jadi orang baik terus. Tapi namanya hidup, tetap kamu akan terpleset ya. Begitu kamu terpleset, cepat balik ke Allah. Ya. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Tapi hati-hati tipuan setan ya. Setan kalau sudah tahu ada peluang begini ini bisa jadi menggelitik terus di hatimu. Sehingga setan terus, kok apa dosa? Nanti tobat. Gusti Allah, Ghafurur Rahim. Loh, terus kalau kamu tidak pernah dosa, sopo terus singkatnya diampuni? Hati-hati setan ini. Ini setan ini. Kalau ini begini, jangan mau kamu. Jangan mau, tetap kamu usaha. Wong kamu taat itu loh sih banyak salahnya. Apalagi kamu berani-berani maksiat. Kamu tambah alim, tidak usah maksiat, kamu tahu kesalahanmu ke Allah. Itu tambah alim itu. Kalau kita tidak alim itu kayaknya tidak punya salah. Tapi kalau kamu tambah alim, kamu tambah tahu, tambah salah semua saya ini. Tambah banyak kelirunya saya ini. Jadi, tambah alim. فمثل هذا الطاعة المعصية فمثل هذا الطاعة المعصية التي يصحبها الانكسار أحسن منها بكثير كما أبان ذلك يقول بمعصية أو sudah tadi ya. Innama kanat al-ma'siyatu allati tujabu al-inkisar afdalu min at-ta'at allati tujabu al-istikbar. Li'anna al-maqsuda min at-ta'ati huwa al-khudu' wal-khushu' wal-inqiyat wat-tadallul wal-inkisar. Ana inda munkasarati qulubuhum min ajli. Maksiat yang disertai rasa hati yang hancur lebur
itu lebih bagus daripada ketaatan yang disertai dengan kesombongan. Aduh ya Allah. Jadi kalau kamu ngelihat orang jubahan, surbanan tapi sombong, itu si apian genjerang-genjereng. Tapi akhirnya dia tobat. Ya Allah. Kenapa? Li'annal maqsuda minat ta'at. Karena tujuan dari ketaatan huwa al-khudu'u wal khusyu'u wal inqiyad wat tadallul wal inkisar. Tujuan ibadah itu sebenarnya perasaan hati yang rendah kepada Allah. Perasaan hati yang khusyuk kepada Allah, bangkit ruhani untuk taat kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, dan hancur hati karena selalu mengharap rahmat Allah dan karena takut kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ana indal munkasarati qulubuhum min ajli. Aku ini bersanding dengan orang yang hatinya hancur lebur karena semata-mata mengharap rahmat dan pertolonganku. Allah. Walidzalika qala al-Muhasibi, karena itu Al-Muhasibi. Muhasibi ini sufi besar sebelum Imam Ghazali. Dan dalam beberapa penulisan Imam Ghazali itu dipengaruhi juga oleh Muhasibi. Muhasibi guru tasawuf yang lebih tua dari Ghazali. Innama muradullahi subhanahu an ibadihi qulubuhum. Innama muradullahi min ibadihi, hanya saja yang dimaui Allah dari hambanya itu adalah hatinya. Dalam ibadah itu Allah hatinya. Fa idza takabbara al-alimu al-awil abidu wa tawadda'a al-jahilu wal-asu wal-asi wal-jahilu wal-asi, hanya saja maksudnya Allah dengan ibadah itu hatinya. Maka ketika orang yang alim, ketika sombong orang yang alim, orang yang ahli ibadah, dan orang yang bodoh malah tawadhu, orang yang berdosa malah tawadhu. Wa dhalla haibatan lillahi, dan dia menghinakan dirinya karena haibah kepada Allah, wa khaufan minhu, dan karena takut kepada Allah, fahuwa atwa'u lillahi azza wa jalla minal alimi wal abidi biqalbihi. Maka secara hakikat orang berdosa yang kemudian merasa hina terhadap Allah itu lebih taat kepada Allah dibanding orang yang taat tapi sombong. Muhasibi mengatakan itu. Abul Abbas Al-Mursi, muridnya Imam Qutb Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, gurunya Syekh Munata'illah Sekandari. Beliau dari Mursia, Andalusia, tapi menetap di Iskandaria. Jadi murid Imam Qutb Abu Hasan Ali Asy-Syadzili. Beda karakter, beda gaya. Kalau Imam Qutb Abu Hasan al-Syadzili itu senengannya necis, perlente. Bajunya bagus-bagus, jubahnya bagus-bagus. Muridnya antitesanya. Beliau lebih senang sangat sederhana. Miskin. Itu gayanya Abu Abbas Al-Mursi. Orang ini saking tingginya kewusulan sampai mengatakan, kalau sehari saja aku tidak bersama Rasulullah, aku tak akan menyebut diri sebagai orang Islam. Batinnya sudah sampai di alam lahut,
membersamai Nur Muhammad sepanjang waktu. Sehingga beliau mengatakan itu. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Beliau mengatakan, kullu isaati adabin tuthmiru adaban falaisat bi isaati adabin. Setiap tata krama yang buruk yang melahirkan tata krama yang baik bukanlah termasuk tata krama yang buruk. Atau gampangnya gini, setiap keburukan yang melahirkan kebaikan, maka hakikatnya itu bukan keburukan. Sudah paham atau sudah paham? Ya udah paham kan? Itu loh ya. Kalau kamu melakukan kesalahan dan dari kesalahan itu kamu menjadi tambah baik, ya, tambah sopan, tambah bagus ibadahmu. Sebenarnya jatuhnya kamu keburukan tadi yang awal itu sebenarnya bukan keburukan. Ya. Itu hanya cara Allah melecut batinmu supaya membuat giant jumping pada spiritualitas, lompatan raksasa di dalam spiritualitas. Kadang-kadang orang model kita ini bisa merasakan zikir yang nikmat sampai nangis itu repot. Begitu salah, begitu jatuh kepada kesalahan, baru bisa nangis. Loh itu loh. Baru itu nangis. Terus baru kamu tambah serius ke Allah. Wa kana radhiyallahu anhu. Kathirur raja'i li ibadillahi al-ghalibu alaihi syuhudu wasi'i rahmah. Dan sesungguhnya Abul Abbas Al-Mursi banyak mengharap kepada hamba Allah secara umumnya, ya, untuk menyaksikan luasnya rahmat Allah itu. Wa kana radhiyallahu an, kadang-kadang diceritakan bahwa Abul Abbas Al-Mursi itu, ya, kadang yukrimun nasa ala nahwi ru'yatihim indallah. Beliau itu kalau memperlakukan orang itu tidak dilihat lahiriahnya, tapi dilihat keadaan batinnya di hadapan Allah. Ya. Hatta innahu rubbama yadkhulu alaihi muti'un. Kadang-kadang ada orang yang tampaknya dia ahli ibadah. Ya. Tampaknya ahli ibadah. Wa rubbama kadang-kadang yang masuk ahli ibadah malah dicuekin. Wa rubbama dakhala alaihi asun fa akramahu. Tapi kadang-kadang yang datang itu orang yang pendosa, malah dimuliakan. Yang datang ustadz malah dicuekin. Loh, yang datang itu preman, malah dihormati. Ya, aneh ya wali itu ya. Ya itu wali. Kenapa? Li'anna dzalika ta'i atawa huwa mutakabbirum bi'amalihi. Karena sebenarnya orang yang taat itu datang dengan membawa kesombongannya di hadapan waliullah yang bernama Abul Abbas Al-Mursi.
Dia melihat itu, wa dzalikal 'asi dakhala bi kasrati ma'siyatihi wa dhillati wa mukhalafatihi. Sedangkan orang yang berdosa itu datang dengan kehinaan nafsunya karena merasa berdosa, merasa diri hina. Dan dia sudah niat untuk mukhalafah, menolak, nyulayani, taubat untuk tidak lagi mengikuti nafsunya. Wa qala Abu Yazid radhiyallahu anhu. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, nudiyat fi sirri, di dalam lubuk hatiku ada yang menyeru. Bagaimana seruannya? Khazaini mamlu'atun bil khidmah. Fa in aradtana fa 'alaika bidzillati wal iftiqar. Khazaini mamlu'atun bil khidmah. Fa in aradtana fa 'alaika bidzillati wal iftiqar. Gudang kekayaanku itu dipenuhi oleh bakti, khidmah. Kalau kamu menginginkannya, maka wajib kamu itu merasa hina dan merasa sangat butuh Allah. Apa namanya ya? Gudang keindahan rahmat Allah itu dipenuhi oleh ketaatan orang dalam ibadah yang semata-mata tulus menyembah Allah. Kalau kamu memang kepingin bisa masuk kepada ruang itu, wajib kamu merasa diri hina dan selalu sangat butuh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudhnibu la khasyitu 'alaikum ma huwa ashaddu min dzalika al-'ujub kadza fi sahihain." Di dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, jika tidak karena kamu itu dosa, aku benar-benar takut kamu malah jatuh kepada yang lebih besar dari dosa itu, yakni ujub. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak jatuh-jatuh dosa, aku malah tambah takut. Takut apa? Takutnya kamu terus jadi ngerasa suci. Gitu loh ya. Ngerti? Makanya kadang gus-gus itu rodok nakal. Ya, anak santri serius-serius, saya nonton TV, nonton 21, nonton. Gus itu wis ngerti, gini ini ngerti. Santri itu kalau diajak zikiran terus, ibadah terus, wah bahaya, nanti ngerasa paling suci. Diajak ke 21, terus kalau sudah pernah ke 21, kan terus kamu tidak berani ngomong paling suci. Aku sendablek kok, aku tahu nonton 21, aku gak suci-suci banget. Nah, itu memang sengaja dibikin begitu. Bikin begitu. Makanya di pondok itu ya rokokan. Kenapa? Yang begitu biar tidak terlalu suci mulutnya. Kena makro-makro dikit lah biar tidak suci-suci amat. Ono aja alasan. Masya Allah ya. Hati-hati tapi nggih, jangan sampai kamu gini, setan itu memang pinter ya. Setan pinter, salah ya. Setan itu goblok sebenarnya, cuma orangnya yang lebih goblok dari setan. Dimarahi Gus Bah kalau ngomong setan pinter itu. Nah, maksudnya gini, setan itu kalau orang tidak bisa jatuh-jatuh ke dosa, maka dibuat dia ujub sombong. Padahal ujub sombong itu lebih bahaya daripada kamu ngelihat perempuan seksi.
sombong, ujub dibanding lihat perempuan seksi. Mending lihat perempuan seksi. Tapi terus kamu jangan terus ngomong, nah gitu loh. Maksud saya bukan itu. Kalau dibandingkan gitu loh ya. Kalau dibandingkan, ya mending kamu itu daripada kamu sombong, ujub. Ya. Tapi kan tidak kelihatan maksiat. Ya, orang yang ibadah terus ngerasa dirinya suci kan tidak kelihatan maksiat. Sedangkan orang yang nyata-nyata pergi ke mall nyari perempuan yang seksi kan jelas-jelas maksiat. Gitu ya. Jelas-jelas maksiat. Sehingga orang itu terus terhukum seumur hidupnya. Ya Allah, aku jelek banget ya. Kok gini banget aku ini jadi orang. Terus dia jadi iftiqar ke Allah. Terus dia jadi hina. Terus ke Allah ngerasa hina. Gitu. Tapi itu ya bahaya. Kalau sampai kamu ngelihat begitu itu terus kamu nunda tobat. Ya itu cirinya. Terus kamu jatuh maksiat. Kamu ndak butuh ampunan Allah. Terus asik muda. Yesus. Wayahnya kalau muda agak ndablek-ndablek dikit. Itu wayahnya. Ya ini bukan. Ini bukan jenis dosa yang bisa mengangkat kamu taubat. Bukan ini yang dimaksud. Karena ibadah ini isaati adabin ini ndak tusmirul adabah. Ini ndak melahirkan kebaikan. Hati-hati kalau sampai orang jatuh ke dosa kemudian ndak segera taubat, ndak merasa kecil, berarti kamu masuk perangkap setan itu kalau begitu. Kalau kemudian orang jatuh ke dosa ya sufut taubah, nunda-nunda tobat, tenang Gusti Allah, tenang masuk usia. Kamu kena setan kalau itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah. Hati-hati, bukan itu. Bukan itu. Kalau ini kamu kena setan. Tapi ada lagi, kadang-kadang kamu sudah ngerasa hina, merasa bersalah karena dosa. Setan masih punya cara untuk ngancurin sampean. Sampean disuruh baik, nggak bisa, disuruh buat dosa, kena, udah jatuh ke dosa. Begitu jatuh ke dosa, disuruh ya sufut taubat, tenang, nanti tobatnya nanti. Ternyata nggak mau, sampai langsung tobat. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, kata Rasulullah itu di Syabdul Wahab Sya'roni ingatkan, orang itu kalau jatuh dosa, Allah nunggu 3 saat. Kalau saat itu bermakna bahasa Arab 3 jam. Tapi 3 saat itu tidak ada yang tahu kapan. Ditunggu 3 saat itu nunggu tobat. Tobat tidak orang. Sampai tobat tidak dicatat. Kesalahanmu itu tidak dicatat. Jadi kalau kamu sampai salah, jangan sampai 3 jam. Cepat-cepat tobat. Ini bahaya. Hati-hati loh ya. Saya tidak ngajarin tidak benar. Bukan itu maksud saya. Laki-laki jangan berniat bermaksiat, itu urusanmu dengan Gusti Allah, jangan begitu. Tapi kalau kamu sudah menyesal, jatuh salah ke Allah, menyesal kamu, ya Allah, aku ditanya Pak Sotik bohong, kamu kenapa tidak pulang? Karena saya banyak urusan, padahal tidak ada urusan. Urusannya urusan tidur di rumah. Kamu nggak bohong terus itu, kamu kan sambil ngomong terus kamu ngerasa salah. Ya Allah, aku bohongi Pak Sotik. Terus kamu gitu ya. Nah terus kamu kapok, saya tidak mau, tidak jujur, saya jadi orang yang jujur. Nah itu begitu kamu sudah niat taat kepada Allah, kamu niat sungguh-sungguh kepada Allah. Nah itu kamu sudah kalau kamu susah hatimu, itu nanti oleh setan kamu ditembus, dipaksa lagi. Kamu susahnya dibuat susah banget. Sampai-sampai kamu merasa kayaknya aku ini memang orang paling kotor deh. Kayaknya aku ini memang sudah tidak bisa jadi orang baik deh. Kayaknya aku ini memang sudah tidak layak masuk surga. Kayaknya aku ini memang sudah ahli maksiatnya Allah. Kayaknya ini hati-hati. Ini setan. Kalau ada orang mau menyesal atas kesalahannya, biasanya dijerumuskan kepada keadaan batin yang frustasi, ngerasa diri sudah tidak pantas karena dosanya sudah terlalu banyak, kemudian tidak mungkin lagi diampuni oleh Allah, maka sekalian aja kamu bunuh diri. Terus ke situ arahnya. Nah, lihat aja orang-orang
Waliyadzubillah sumaliyadzubillah, semoga kita, keturunan kita semuanya sampai hari kiamat dijauhkan dari dosa-dosa besar. Cek orang-orang yang bunuh diri itu. Pasti kena ini. Ya. Pasti kena itu. Dia jatuh ke dosa, setelah jatuh ke dosa dia merasa sudah tidak ada artinya, merasa sudah tidak berguna lagi, merasa tidak akan pernah diampuni oleh Allah, merasa sudah tidak bisa lagi mendapatkan tobat, akhirnya bunuh diri, kena setan. Kalau ketemu orang begini harus dikatakan bahwa Allah itu luas rahmatnya. Allah itu besar pengampunannya. Apapun kesalahanmu. Kamu bunuh baru satu orang kan? Di kitab Riyadhus Shalihin itu yang dibunuh 99 sampai 100 diampuni, kok kamu satu? Tapi lihat-lihat loh ya, saran begini ini pada orang yang sudah masuk depresi, frustasi, mau bunuh diri. Jangan orang baru bunuh terus kamu kasih fatwa, tenang baru satu. Tenang baru satu, hati-hati, ngomong itu tidak gampang. Ya, likulli maqam maqal, ya. Likulli sahibil maqam maqal, likulli halil maqam maqal, likulli kaifiyatin maqam maqal. Jadi tidak gampang. Orang itu baik itu tidak akan bisa jadi bermakna kalau baik itu tidak tepat pada orangnya. Baik tepat pada orangnya, tapi caranya tidak baik, tidak jadi baik. Jadi baik itu harus ketemu orangnya yang baik dengan cara yang baik pada waktu yang baik. Waktunya salah itu loh kamu nggak bisa. Orang mau tidur kok ajak kamu debat. Ya tahu debat itu baik misalnya. Diajak ngapalin Quran baik, itu orang ngantuk. Orang ngantuk diajak sholat, ayo kamu tak ajak sholat kok tidak mau. Ngantuk, kalau ngantuk itu ya lebih baik tidur daripada sholat. Ya turu. Gitu loh ya. Daripada kamu sholat sambil jekluk-jekluk. Ya tidur aja sudah, nanti kalau kamu sudah tidak ngantuk bangun sholat. Gitu loh ya. Sampai-sampai kata Romi Yasrori, daripada kamu sholat sunnah malam sambil takbir sambil gerutu, gara-gara panitia, gara-gara tim keamanan, jadi saya maksa-maksa sholat padahal aku usik ngantuk. Kata Yasrori, wis kon turu-turuan ae, sambil tiduran kamu tetap ingat Allah. Ya Allah, aku kok cek males ini, ya Allah ya, teman-teman kok rajin banget ya Allah ya, astagfirullah, kapan aku jadi orang yang bisa kuat ya Allah, sampean paringi kuat ibadah ya Allah. Sik tapi ya Allah 15 menit lagi ya Allah. Ya tidak apa-apa. Tapi kan sampean ingat Gusti Allah. Gitu loh ya. Mending sampean tidur tapi bagus ke Allah daripada sampean sholat tapi jelek ke Allah. Gitu loh ya. Tapi ini bukan alasan terus tidak ada yang sholat malam. Bukan begitu maksud saya. Ya, tapi hati-hati. Ya, seru ibadah itu. Jadi tidak sesimpel sesederhana itu. Itu ada rahasia Allah. Itu ada rahasia Allah. Quran itu induk kebaikan. Kalau Allah tahu bahwa induk kebaikan itu ada di Quran, kenapa tidak diturunkan sejak Nabi Adam? Karena Allah menunggu orang yang paling baik, yang tepat membawa kebaikan, Rasulullah. Karena kalau Quran itu tidak turun ke Rasulullah, kurang bermakna. Gitu loh, kurang bermakna. Jadi baik itu baru hebat kalau ketemu orang yang memang tepat. Tapi mbok ketemu orang yang tepat, nunggu waktu. Rasulullah hebat, Quran hebat. Apa terus baru lahir langsung dikasih Quran? Ya enggak. Ditunggu 40. Baru waktunya dikasih. Loh gitu loh. Sudah tahu Rasulullah hebat, Quran hebat, Rasulullah hebat. Ketemu waktu yang hebat 40. Caranya juga harus hebat. Tidak terus langsung 30 juz. Blok Muhammad. Jeder. Ada cahaya turun. Jeder. Tidak begitu.
Nah, Quran itu tidak akan bermakna kalau tidak sesuai dengan asbabun nuzulnya. Pas susah, ayat susah. Pas seneng, ayat seneng. Itu kalau orang seneng dikasih ayat susah. Orang susah dikasih, ya enggak. Nah nyambung. Nanti kebermaknaannya lah hilang. Karena konten itu harus sesuai konteks. Baru keluar meaning. Ya itu bahasa teori modern. Aslinya gitu tuh udah dari dulu. Udah dari dulu. Saya punya teori ini sekarang. Itu kalau ditulis, diurai, wah itu pasti temuan baru lagi, novelty lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laula anna dzanba khairum minal ujub ma khallallahu bainal mu'min wa dzanbin abada. Jika bukan karena jika bukan dosa, jika bukan karena adanya dosa yang lebih baik daripada ujub, maka Allah tidak akan pernah menjatuhkan seorang mukmin. Allah tidak akan pernah mendinding, membatasi antara mukmin dan dosa selamanya. Maksudnya, jika bukan karena jatuhnya dosa itu lebih baik daripada sombong, kamu tidak mungkin dijatuhkan ke dosa. Kamu sudah ibadah terus, tapi Allah lihat, ini kalau kamu terus-terusan khusyuk, kamu ngerasa suci, kamu sombong, akhirnya kamu oleh Allah diterlantarkan subuh. Sehingga kamu bangun-bangun jam 11 siang temenmu gak ada semuanya. Masya Allah, nangis kamu, ya Allah, kok saya begini amat ya Allah. Ya sengaja oleh Allah supaya kamu tidak ujub. Dosa kebablasan ini lebih kecil daripada ujub, gitu loh. Jadi kalau bukan karena adanya dosa yang lebih baik dari ujub, tidak mungkin kamu dijatuhkan ke dosa. Cuma karena memang kamu sudah berada di pintu ujub, bahkan di pintu sombong, ya terpaksa Allah jatuhkan. Ya, karena itu yang membuat kamu selamat dari dosa yang lebih besar. Nah itu kata Rasulullah begitu. Wa qala Syekh Abu Madyan. Abu Madyan ini juga orang Andalus. Dia maha guru tasawuf Maghribi, Maroko. Sehingga Ibnu Arabi menyebut Abu Madyan itu Syaikhus Syuyukh, ya, gurunya para sufi. Beliau itu seru ya meninggalnya. Beliau kan menghindar dari keramaian. Ada di tempat kholwatnya. Satu hari didatangi oleh penguasa Maroko. Begitu didatangi, terus dia begini, apa salahku ya Allah, kok sampai dicari-cari orang begini. Udah kalau begitu, biarlah teman dekat itu bertemu dengan teman dekatnya. Nah ini dia datang, Terus dia langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersegera menuju ke hadapanmu. Seto Abu Madyan. Dia tinggalnya di Tilimsan, maka disebut disebut juga kadang-kadang guru dari Tilimsani. Bagaimana kata Abu Madyan? Inkisarul asi khairum min saulatil muti'i. Hancur leburnya hati orang yang berdosa karena merasa bersalah kepada Allah, khairum min saulatil muti'i. Lebih baik daripada kuatnya orang ibadah tapi menyebabkan dia sombong, angkuh.
Saya pernah jatuh dosa yang saya terus tidak berani lagi. Saya ini termasuk kecil itu tidak pernah berkelahi. Walaupun di desa saya itu berbatasan dengan kampung Madura swasta yang kasar-kasar. Setiap minggu desa sebelah desa saya itu pasti ada yang carok. Jadi setiap kita kalau sekolah Senin itu selalu ada orang yang ususnya terburai, yang kepalanya mau putus gara-gara. Nah, saya kalau ketemu anak-anak dari kampung itu mesti dia ngajaknya keket. Ketemu kenal belum udah, ayo berkelahi gitu. Jadi ngajaknya keket jaglek. Iki opo? Nah, saya pernah nakal. Gara-gara teman saya itu ngejek nama bapak saya. Jadi bapak saya itu namanya Muhammad Tolan. Terus dari jauh di nyanyi dan ada tolanku. Desaku yang ku cinta kan ujungnya ada dan handai tolanku. Jadi terus saya jengkel, saya ngambil batu, tak lempar. Jauh, lah kok kena kepalanya, bocor kepalanya. Dicari orang sak kampung. Saya masuk ke itu tegalan singkong, nggak bisa ditemukan. Tapi itu terus buat saya kapok. Kapok sejak saat itu saya udah tidak pernah lagi ngelempar orang sampai sekarang. Kapok gitu ya. Jadi gini, ini dari Allah. Salah yang membuat kita terus tidak berani lagi marah-marah semaunya gitu ya. Karena kalau tidak begitu ya mungkin tidak berhenti nakalnya ya. Nah, kalau gitu terus berhenti. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua ya. Anak-anak keturunan kita semuanya supaya bisa taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nggak bisa nambah lagi karena jamnya sudah malam ya. Besok sampai harus harus sekolah. Sholat mah nggak bisa dibahas, mesti gitu. Alhamdulillah, ngaji ini penting untuk memberikan harapan bagi orang yang salah. Tapi hati-hati jangan sampai dosa itu membuat kita mengulur-ulur tobat. Kalau sampai dosa itu membuat kita mengulur-ulur tobat dan kita merasa dosa itu kecil, itu bahaya. Kalau kita bersalah dan kita merasa salah itu urusannya besar di hadapan Allah, sehingga kita langsung nadam menangis dan kita kemudian segera tobat, ini yang bisa menghasilkan amal lebih baik. Itu yang dimaksud. Nah, begitu juga taat, bagus kamu banyak sholat, banyak zikir, banyak wirid, ya apik. Tapi hati-hati jangan sampai merasa paling bersih, merasa paling alim, merasa paling dekat Allah. Ini sudah masuk pintu ujub. Tambah alim, tambah pinter, tambah khusyuk, kamu harus merasa tambah hina di hadapan Allah. Ya, harus tambah jelek di hadapan Allah. Tidak usah kamu ceritakan orang. Itu urusanmu dengan Allah. Merasa hina di hadapan Allah, iftiqar pada Allah. Nih, kalau itu yang terjadi, fa insyaallah cara ibadahmu benar, cara kamu taat benar, kalau terjatuh dosa pun benar. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa diberikan Allah pada kita semua dan keturunan kita ila yaumil qiyamah. Semoga kita diselamatkan dari ini semuanya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.